Halo semuanya, selamat datang di Polcast, Polisi Podcast bersama saya Mita, part of Manifesting, warga muda merespon kebijakan. Nah, hari ini kita akan bahas satu topik yang cukup menarik bagi teman-teman yang belajar kebijakan publik, politik, sampai sekedar ngikutin dinamika negeri ini lewat timeline. Nah, tema kita kali ini adalah bongkar politik kebijakan di Indonesia, mengungkap aspek-aspek kekuasaan yang tersembunyi. Nah, topik ini tuh muncul dari banyaknya diskusi tentang bagaimana sih kebijakan publik di Indonesia ini tidak pernah berdiri sendiri. Nah, tetapi selalu dipengaruhi oleh kekuasaan politik yang membentuk arah sebuah kebijakan, di mana di balik setiap kebijakan selalu ada dinamika kekuasaan yang tidak selalu terlihat di permukaan. Nah, hari ini kita kedatangan narasumber yang luar biasa dan sangat tepat untuk membahas ini, yaitu Bapak Dr. Adam Amin Bahar, SIP MKP. Selamat datang Pak di Polcast. Gimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah sehat dan baik. Nah, teman-teman, Bapak Adam ini sendiri adalah dosen administrasi publik dan penulis buku-buku terkait relasi kekuasaan, politik Indonesia, dan dinamika kebijakan pasca reformasi. Nah, Pak Adam, sebelum kita masuk ke pembahasan nih, boleh cerita sedikit nggak apa yang bikin Bapak ini fokus berkecimpung mengenai relasi kekuasaan dan kebijakan publik? Mungkin dari perjalanan akademik atau karir Bapak itu sebenarnya mengarah ke bidang apa? Kemudian apakah dari awal sudah tertarik pada isu kekuasaan dan politik ini tuh, atau justru ketertarikan itu baru muncul belakang ini? Thank you ya Mita. Jadi mungkin saya mulai dari ketertarikan terkait isu politik tadi ya. Kita saya kan latar belakangnya administrasi dan kebijakan publik ya. S1-nya ilmu politik pemerintahan. Nah, dari latar belakang itu kemudian saya pada saat S1 banyak membaca tentang referensi-referensi ilmu politik, kemudian studi-studi politik Indonesia, dan setelah melanjutkan studi S2 di bidang kebijakan publik, saya kok melihat ya banyak referensi dari ilmu kebijakan publik terutama di Indonesia yang kemudian bicara soal proses kebijakan publik, misalnya kenapa satu produk kebijakan publik muncul, atau misalnya terkait dengan kenapa satu produk kebijakan publik gagal diimplementasikan di bidang kebijakan publik yang umum dipelajari di Indonesia. Mereka tidak memberikan satu penjelasan yang kira-kira kontekstual mungkin ya, terkait dengan kekuatan apa sih yang mendorong munculnya satu produk kebijakan itu, atau kekuatan apa yang mendorong satu produk kebijakan itu gagal diimplementasikan. Nah, dari situ kemudian saya kenapa ilmu kebijakan dan administrasi publik ini mereka sibuk berbicara tentang hal-hal yang normatif, hal-hal yang mungkin ketika itu berbicara dengan para pelaksana di lapangan itu sangat tidak kontekstual ya. Seperti kita ketahui bahwa terutama dalam konteks Indonesia dan mungkin juga banyak negara lain di dunia ya. Jadi munculnya satu produk kebijakan, atau mungkin kenapa satu produk kebijakan publik misalnya di tingkat daerah gagal diimplementasikan, itu tidak lepas dari kekuatan politik yang mempengaruhi dalam konteks kemunculan kebijakan kepentingan atau nilai dari elit kelompok kepentingan terkait dengan munculnya satu kebijakan publik. Sementara dalam konteks misalnya tadi kegagalan satu kebijakan publik, bisa saja satu produk kebijakan publik tidak terlaksana karena mungkin kepentingan elit di daerah, atau mungkin sistem keyakinan dari elit di daerah itu tidak sejalan mungkin dengan apa yang ada dalam nilai-nilai di kebijakan tersebut, sehingga hal itu menjadi penting diperhatikan. Tapi sayangnya kan studi-studi administrasi publik tidak berbicara tentang itu. Itu mungkin itu pengantar dari saya. Makasih Bapak. Menarik sekali ya jawaban dari Pak Adam ini sendiri. Karena dari perjalanan Bapak sendiri terlihat Bapak itu punya sensibilitas yang kuat terhadap bagaimana kekuasaan dan kebijakan itu bekerja, terutama dalam proses perumusan kebijakan ini.
Kemudian, oh ya Bapak, ada salah satu buku yang Bapak tulis itu yaitu yang judulnya Kebijakan Publik dan Kekuasaan Indonesia. Nah, saya sangat tertarik terhadap buku tersebut karena di situ tuh menyebutkan bahwasannya kita itu tidak bisa memahami kebijakan publik kalau menyingkirkan konteks kekuasaannya, Pak. Nah, mengapa disebut demikian? Sebenarnya latar belakang dari buku ini memang didasari dari apa yang saya jelaskan tadi ya. Jadi ada kecenderungan dalam disiplin ilmu administrasi dan kebijakan publik yang tidak memberi perhatian pada aspek politik, aspek kekuasaan. Untuk definisi terkait dengan politik dan kekuasaan mungkin nanti bisa dibaca lebih lengkap di buku ini ya. Jadi banyak studi-studi itu tidak memberi perhatian pada aspek tersebut. Jadi saya ingin memberikan satu penekanan bahwa aspek ini tidak bisa tidak diberi perhatian ya ketika ingin memahami misalnya tadi ya kenapa satu produk kebijakan publik muncul, atau dalam kebijakan nyata misalnya bagaimana mungkin kita bisa memahami keputusan MK ya tahun 2023 nomor 9023 terkait dengan apa ya, atau yang memberikan peluang lah untuk Gibran maju sebagai calon wakil presiden tanpa memahami konteks kekuasaan yang ada yang melingkupi kebijakan tersebut, tanpa paham tentang elit-elit politik yang ada di tingkat nasional misalnya, itu kita tidak mungkin bisa memberikan pemahaman. Itu baru satu aspek ya dalam konteks elit politik, misalnya kebijakan Omnibus Cipta Kerja. Nah, kenapa kemudian kebijakan itu muncul? Ya, selama ini kan ketika kita membaca referensi tentang administrasi publik, penjelasan-penjelasan yang diberikan lebih banyak berbicara terkait dengan aspek-aspek normatif, atau mungkin hanya melihat atau bertanya pada aktor-aktor yang ada di dinas atau di kementerian tersebut terkait dengan alasan logis rasional kemunculan kebijakan itu, tanpa memberi perhatian pada alasan politis terkait dengan lahirnya kebijakan itu. Jadi dasar dari pemikiran buku ini, jadi kita tidak bisa paham tentang atau memberikan pemahaman yang lengkap tentang satu produk kebijakan, atau dalam studi kebijakan publik biasanya disebut dengan proses kebijakan publik ya. Jadi kita tidak bisa memberikan penjelasan, pemahaman yang memadai tentang proses kebijakan publik tanpa paham tentang konteks politik, atau dalam buku ini saya menggunakan istilah kekuasaan ya, dinamika kekuasaan. Jadi bukan sekedar politik dalam arti kepentingan ya, tapi dalam buku ini kekuasaan yang dimaksud setidaknya ada 4 aspek ya. Ada struktur, agensi, wacana, dan ide. Mungkin teman-teman yang belajar ilmu sosial sudah familiar ya dengan 4 konsep ini: struktur agensi, atau mungkin strukturasi, atau wacana, atau ide. Itu sudah sangat familiar ya di bidang ilmu sosial. Tetapi sayangnya lagi-lagi ya di bidang administrasi publik, bahkan 4 konsep yang mendasar tadi tidak dipahami dan mungkin juga tidak dipelajari ya. Jadi mereka lebih sibuk melihat hal-hal yang normatif tadi ya. Itu dulu mungkin. Wah, sangat kompleks ya ternyata di balik kebijakan publik itu prosesnya ya Pak. Nah, di situ kan tadi dijelaskan Bapak terkait 4 struktur. Nah, dengan keadaan Indonesia saat ini setelah pemilu, isu perubahan regulasi cepat kilat itu, kemudian wacana pembangunan IKN, bansos jelang pemilu, bahkan dinamika di DPR yang semuanya tuh emang cukup panas akhir-akhir ini. Nah, kalau dipetakan pakai 4 struktur tadi itu kira-kira bagaimana, bisa dijelaskan dengan sederhana bagaimana elemen-elemen ini tuh bekerja membentuk kebijakan publik Indonesia? Oke. Dasar pemikiran dari buku ini sebenarnya sangat umum ya. Jadi kita, terutama mereka yang belajar administrasi dan kebijakan publik, ya harus setidaknya punya pemahaman ya tentang aspek struktural
yang mempengaruhi misalnya kebijakan pembentukan IKN tadi, atau mungkin aspek agensi dalam konteks ini elit-elit politik nasional ataupun daerah yang mempengaruhi munculnya kebijakan itu, atau ide dari kemunculan kebijakan IKN ini apa sih? Apakah mungkin terinspirasi dari pembukaan ibu kota baru di banyak negara di dunia, atau aspek wacana yang berkembang? Ya sebenarnya penjelasannya tidak terlalu jauh berbeda dengan ide tadi ya. Itu yang penting ya, kita perlu tahu terlebih dahulu tentang 4 kekuatan tadi sebelum nanti kita dalam konteks penulisan riset atau mungkin skripsi, tesis atau disertasi, nanti kita akan melihat aspek mana sebenarnya yang paling kuat dari keempat aspek tersebut yang mempengaruhi kemunculan satu produk kebijakan publik. Jadi tanpa mengetahui 4 aspek tadi dan kemudian kita ujuk-ujuk ya bahasa di sininya, ujuk-ujuk kemudian memilih ingin melihat elit atau elit sebenarnya yang mempengaruhi kemunculan kebijakan ini, atau mungkin ada struktur ekonomi politik yang mempengaruhi kebijakan ini. Jadi kita harus paham dulu semuanya, kemudian memilih kira-kira aspek mana sih yang paling kuat mempengaruhi kebijakan tersebut ya. Oke, itu. Jadi dari jawaban Pak Adam tadi berarti konteksnya tuh bukan sekedar siapa yang memutuskan, tapi siapa yang punya daya pengaruh yang dianggap penting, sah dan layak diatur ya Pak. Oke, itu nanti kita bisa lihat lebih lanjut lagi ya. Yang pertama kita harus tahu dulu, jadi para mahasiswa, para scholars ataupun akademisi ketika ingin memahami satu produk kebijakan, pengetahuan dasarnya harus paham keempat aspek tadi. Nanti ketika ingin mendalami lebih lanjut, barulah kemudian kita bisa mencari tahu ya, misalnya dalam konteks politik Indonesia selama ini kan terutama sejak era Orde Baru ya, Orde Baru kita tidak bisa membayangkan proses kebijakan publik yang demokratis ya, berbagai konsep yang selama ini digunakan di administrasi dan kebijakan publik mungkin atau sangat tidak relevan ya ketika digunakan pada saat itu, misalnya collaborative governance, network governance, apalagi participatory governance. Jadi konsep-konsep itu ketika diterapkan di era Orde Baru sebenarnya sangat tidak relevan dan kontekstual, tetapi kita tetap saja menggunakan konsep-konsep itu. Nah, dalam konteks Orde Baru misalnya tadi ya, jadi sebagian besar studi-studi tentang proses kebijakan publik di era itu memang lebih banyak menggunakan teori elit ya, karena kita tahu sendiri ya, rezim Orde Baru merupakan rezim otoriter, dan dalam rezim itu sendiri banyak kekuatan-kekuatan pro demokrasi ataupun kelompok masyarakat sipil lain yang dibatasi, bahkan lembaga institusi formal demokrasi juga dibatasi. Bagaimana mungkin kita bisa bicara tentang proses kebijakan yang demokratis di era itu? Nah, dalam konteks IKN atau dalam konteks yang sekarang, kita harus memahami terlebih dahulu konteks politiknya seperti apa, baru kemudian kita memutuskan kira-kira kekuatan mana yang dominan mempengaruhi munculnya satu produk kebijakan publik. Itu mungkin ya, Mbak. Baik, Bapak. Kemudian beralih ke fenomena yang benar-benar aktual dan hangat diperbincangkan sekarang. Belakangan ini kan masyarakat flashback kembali ke pemangkasan anggaran BMKG kan Pak, yang mungkin dialihkan untuk mempercepat program lain yang di saat bersamaan terjadi bencana banjir besar yang melanda berbagai wilayah seperti Sumatera, Aceh, dan lain-lain, bahkan beberapa daerah sampai lumpuh total. Nah, yang bikin publik ini bingung, banjir sebesar itu tuh belum ditetapkan sebagai bencana nasional dan masih dianggap bencana daerah tingkat provinsi. Nah, itu berdasarkan pernyataan dari Ketua BNPB sendiri. Nah, padahal dampaknya itu kan sangat luas. Ribuan warga mengungsi, infrastruktur rusak, kemudian jalur logistik terputus. Nah, ini tuh semacam kayak di satu sisi mitigasi bencana itu tidak diperkuat,
Tapi di sisi lain itu program seperti mungkin ya MBG itu dikebut untuk mungkin istilahnya menuntaskan janji kampanye ya. Dan publik ini melihat paradoksnya itu seperti program yang butuh anggaran besar itu dipercepat, sementara mitigasi bencana itu jelas-jelas yang urgent itu diperlambat bahkan diabaikan. Nah, kalau kita lihat lewat kacamata antara relasi dan kebijakan kekuasaan ini tuh apa yang sebenarnya terjadi? Oke, berat ya untuk menjawab apa yang sebenarnya terjadi. Tapi yang satu hal mungkin ya yang perlu kita, terutama para mahasiswa dan juga akademisi lain ya, perlu pahami bahwa selama ini sebenarnya kita terlalu sering diam ya terkait dengan isu-isu sosial, isu politik, bahkan isu kemanusiaan sekalipun ya, kita lebih banyak diam daripada bersuara terkait isu-isu tersebut. Para mahasiswa misalnya mereka lebih sibuk main game mungkin atau mengerjakan hal-hal yang tidak terlalu penting, sementara para dosen sibuk mengerjakan hal-hal administrasi dan lain sebagainya ya. Jadi seharusnya kan salah satu peran penting dari intelektual ya. Jadi ada istilah janganlah menjadi intelektual yang berada di Menara Gading semata. Jadi intelektual yang tidak melibatkan diri dengan isu-isu kehidupan sehari-hari masyarakat ya. Tetapi jadilah intelektual organik, dalam bahasa Gramsci ya, intelektual organik, intelektual yang melibatkan diri pada berbagai isu-isu sosial dan peduli pada masalah sosial. Jadi masalah pertama kita di Indonesia, para akademisi selalu diam dengan berbagai isu-isu sosial ya, termasuk bencana banjir yang terjadi saat ini. Jadi bagaimana mungkin kok akademisi tidak bersuara terkait dengan misalnya mendorong atau mengadvokasikan agar pemerintah setidaknya kalau tidak mau menetapkan ini sebagai bencana nasional, bagaimana pemerintah bisa memberikan bantuan secepatnya ya di wilayah yang terdampak banjir. Nah, tapi hari-hari ini dan dalam banyak kebijakan sebelumnya kan kita lihat, kita saksikan sendiri, akademisi diam, para mahasiswa pun diam ya. Nah itu bisa menjadi evaluasi bagi orang-orang kampus ya, untuk tidak diam dengan berbagai isu-isu tersebut. Nah, terkait dengan kekuasaan dalam konteks bencana banjir yang menimpa Sumatera ya, sebagian besar wilayah Sumatera saat ini, saya kira untuk memahaminya memang kita perlu memahami konteks kekuasaannya ya, tetapi hal lain mungkin ya terkait dengan banjir di Sumatera dan mungkin masalah-masalah kebijakan lain di Indonesia dalam kacamata administrasi publik atau kebijakan publik terkait dengan etika pejabat publik. Jadi etika pejabat publik di Indonesia itu sudah kalau bahasa para ilmuwan-ilmuwan senior di Indonesia itu sudah sangat buruk atau sudah sangat tidak bisa tidak bisa ditolerir lagi ya etika-etika pejabat publik. Bagaimana mungkin ada banjir sebesar itu dan berdampak pada banyaknya korban jiwa di Sumatera, tapi mereka kok malah sibuk dengan kemarin kita lihat salah satu gubernur di sana kan mungkin lebih banyak aspek pencitraannya ya daripada mereka tidak merasa bersalah, atau mungkin setidaknya adalah pejabat publik yang merasa bersalah atau memundurkan diri ya. Bahkan dalam konteks yang lebih kecil mungkin ya, kecelakaan di tingkat kabupaten kota misalnya, ketika itu memang bukan disebabkan karena individu pengendara, tetapi disebabkan karena mungkin jalannya buruk atau apa. Harusnya kan para pejabat-pejabat pemerintah itu merasa bersalah ya ketika ada korban-korban yang disebabkan oleh kebijakan yang mereka buat. Tapi di Indonesia bukan sekedar kebijakan, tetapi praktek-praktek kotor yang dilakukan para pejabat pemerintah dalam kaitannya misalnya dengan perselingkuhan mereka dengan para korporasi. Mereka tidak merasa bersalah dan
intinya mereka mungkin etika pejabat publik di Indonesia perlu dikritisi lagi ya. Oke, itu. Ya, jadi saya juga mengikuti beritanya Bapak terkait mungkin presiden itu turun tangan ke lapangan yang ternyata salah satu gubernurnya itu malah setelah diberi bantuan itu malah seolah-olah kampanye kayak menetapkan bahwa presiden ini sebaiknya seumur hidup, malah kayak gitu. Itu memang menarik dalam dunia politik Indonesia. Oke. Kemudian Bapak di sini kan di Indonesia sendiri banyak orang yang mengira bahwa kebijakan itu proses yang teknis, analisis, data dan naskah akademik ataupun kajian juga. Tapi melihat situasi yang ada, saya itu menangkap bahwa justru politik dan kekuasaan itu jauh lebih menentukan ya dibanding analisis teknokratiknya, gitu Bapak. Oke. Jadi analisis teknokratis itu berlaku bagi para ekonom teknokrat mungkin ya, tetapi bagi mereka yang belajar atau pernah belajar pasti paham ya, dalam negara demokrasi analisis teknis teknokrat itu tidak jauh lebih baik daripada proses demokrasi itu sendiri. Mungkin analisis yang sifatnya teknokratis itu dibutuhkan untuk mengusulkan satu ide ya, satu ide atau satu rancangan, atau mungkin menilai kelayakan satu alternatif kebijakan. Tetapi saran-saran itu tidak, ketika itu dibicarakan dalam konteks politik atau memasuki arena politik, maka saran-saran itu harus bisa dipertanggungjawabkan ya, dan mereka tidak merasa yang paling benar. Jadi berbagai argumen ini kan dalam konteks negara demokrasi kan asumsinya proses pembuatan kebijakan publik itu berlangsung secara pluralis. Jadi ada banyak kelompok kepentingan, ada banyak kelompok-kelompok masyarakat atau bahkan warga masyarakat sendiri yang terlibat dan mengusulkan ide-ide, nilai-nilai dan kepentingannya terkait dengan satu kebijakan. Dasarnya seperti itu ya dalam negara demokrasi. Tetapi faktanya dan makanya dalam studi-studi politik kebijakan publik bahkan dalam negara demokrasi sendiri pun proses kebijakan publik itu belum tentu demokratis. Jadi ada banyak kategori-kategori ya. Misalnya dalam konteks negara yang demokrasinya hanya bersifat demokrasi elektoral. Nah, demokrasi elektoral kan seperti yang terjadi di Indonesia sekarang ya. Belum tentu proses kebijakan publiknya demokratis. Mungkin pemilu berjalan secara rutin ya, tetapi belum tentu proses kebijakan publik berjalan demokratis. Yang lain dalam konteks demokrasi perwakilan seperti yang terjadi di Indonesia sekarang juga, harapannya kan para wakil-wakil rakyat itu bisa menyuarakan aspirasi-aspirasi masyarakat yang diwakilinya. Tetapi yang kita temukan secara kontekstual di Indonesia, para wakil-wakil rakyat tadi sebenarnya lebih banyak menyuarakan kepentingan partai atau mungkin mengikuti kepentingan partai. Bahkan ketika terjadi biasanya ketika para pejabat-pejabat tadi ingin merumuskan satu kebijakan publik, kemudian ada satu diskusi publik dengan beberapa anggota dewan misalnya, hasil diskusi publik tadi dan melibatkan banyak kelompok kepentingan ya. Jadi kelompok kepentingan itu mereka mengusulkan ini itu banyak sekali kan. Tapi ketika sampai di DPR, mereka tadi diam dan mungkin ya hanya mengikuti suara partai. Jadi ya gitulah bentuk demokrasi di Indonesia. Makanya dalam studi-studi yang terbaru sekarang, demokrasi Indonesia itu mulai dikatakan sebagai demokrasi yang sifatnya otokratik ya, atau otokratik demokrasi. Ya, mungkin kita tahu sendiri ya, dalam 10-15 tahun terakhir demokrasi Indonesia mengalami kemunduran, regresi, backsliding atau banyak konsep-konsep lain kan. Nah, itu yang
Tetapi dalam konteks itu menariknya, dalam sekitar 10 tahun atau 15 tahun terakhir ya, dalam konteks itu pun para sarjana administrasi dan kebijakan publik masih membayangkan proses kebijakan publik itu demokratis. Iya, benar. Itu bisa kita lihat dari skripsi, tesis, ataupun bahkan dalam konteks S3 disertasi yang judulnya semua collaborative governance, network governance. Tetapi faktanya kan tidak seperti itu. Itu seakan-akan ingin dipaksakan ya. Jadi buku ini sebenarnya mendorong kita untuk ketika mempelajari proses kebijakan publik, ya kita harus lihat konteksnya. Kalau memang konteksnya proses kebijakan di daerah atau di negara tersebut cenderung elitis, maka kenapa kita harus paksakan menggunakan teori-teori yang kolaboratif lah atau yang lain? Itu mungkin. Jadi tidak terlalu memaksakan banget ya, harus sesuai dengan lapangan. Dan saya baca di situ mungkin ada sepenggal kata yang menyatakan bahwa literatur kebijakan di Indonesia itu masih kurang memasukkan perspektif kekuasaan ya Pak. Nah, dampaknya itu apa sih Pak untuk mahasiswa, akademisi, praktisi kebijakan maupun masyarakat awam? Ya, dampak pertamanya mungkin terkait dengan hasil risetnya ya. Misalnya ingin melakukan penelitian tentang keputusan lahirnya Undang-Undang Cipta Kerja Omnibus Law, yang diteliti bagaimana kolaborasi antar pihak terkait dengan kemunculan kebijakan itu hasilnya terjadi kolaborasi. Nah, itu yang kira-kira kalau seperti itu hasilnya mungkin bagi para pembaca yang tidak paham skripsi atau tesis tidak terlalu mempermasalahkan ya, tapi ketika kita berbicara dengan mereka yang ada di pemerintahan atau aktivis-aktivis yang peduli terkait dengan misalnya masalah ketenaga kerjaan, masalah lingkungan, itu hasil studi tadi mungkin akan diketawakan ya, karena itu tidak kontekstual. Nah, ya silakan. Nah, untuk analis kebijakan mungkin ya Pak, harus memahami peta kekuasaan dulu dan bukan hanya metode analisis saja ya Pak, berarti untuk analis kebijakan. Ya. Peta kekuasaan. Jadi analis kebijakan itu harus dipahami tidak bekerja di ruang hampa ya. Jadi ketika mereka merumuskan satu saran-saran, jadi si analis kan tidak memutuskan kebijakan, tapi mengusulkan saran-saran ya. Jadi ketika mereka mengusulkan saran-saran itu ada banyak kepentingan-kepentingan yang harus mereka pertimbangkan dalam saran-saran tersebut. Selain kepentingan, berbagai kelayakan-kelayakan baik itu sosiologis, lingkungan, budaya yang harus dipertimbangkan terkait dengan apakah saran itu layak secara politik juga dipertimbangkan ya. Nah, bagaimana caranya mereka bisa memberikan saran-saran yang mempertimbangkan semua aspek tadi tanpa paham konteks kekuasaan, struktur, agensi, yang tadi semua itu ya. Jadi tidak mungkin bisa mempertimbangkan aspek-aspek kelayakan tadi tanpa pengetahuan tentang dinamika kekuasaan yang melingkupi satu bidang ya, gitu kira-kira. Oke, makasih Bapak. Untuk Pak Adam sendiri kan banyak pendengar Polisicast ini adalah mahasiswa atau anak muda yang emang tertarik terhadap dunia kebijakan. Nah, menurut Bapak sendiri apa yang harus dipahami oleh generasi muda saat ini tentang relasi kebijakan dan kekuasaan politik ini agar mereka itu bisa memahami kebijakan dan jadi warga yang lebih kritis? Oke, mungkin hal yang paling penting buat para mahasiswa ya. Jadi mereka harus melibati satu isu secara sungguh-sungguh ya. Apalagi isu-isu yang terkait dengan atau berdampak negatif pada masyarakat ya. Mereka jangan sampai tertarik pada satu isu ketika mereka telah menjadi korban, misalnya kekerasan seksual atau mungkin korban PHK. Jadi biasanya mereka akan terlibat pada satu isu setelah mereka menjadi korban. Jadi jangan menjadi korban terlebih dahulu baru kemudian tertarik pada satu isu ya. Apalagi mahasiswa FISIP. Jadi mereka harus tidak saja paham tentang ilmunya, tetapi juga
peduli ya pada apa yang mereka pelajari, isu-isu yang ada di sekitarnya. Itu mungkin ya. Baik Bapak. Nah baik Bapak, terima kasih banyak ya Pak Adam untuk obrolan yang insightful dan luar biasa pada kali ini. Nah teman-teman, untuk dari diskusi kita tadi saya menangkap satu pesan penting. Nah kebijakan itu bukan cuma soal apa yang tertulis, tapi siapa yang menulis, untuk siapa, dan atas nama siapa. Saya Mita, sampai jumpa di Policicast selanjutnya. Dan jangan lupa, jadilah warga muda yang kritis, berani, dan peka terhadap bagaimana kekuasaan bekerja di sekeliling kita. Policicast, warga muda merespon kebijakan.